Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak, Ibu-ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sambil menunggu peserta yang lain bergabung, kita mulai kelas kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik sallim. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Hadirin wa hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu serta internasional Talimul Quran Academy, atas pertolongan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala semata, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali, melanjutkan kelas terjemah Quran kita, dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini, kita memasuki kelas episode yang ke-7. Yang mana pada kesempatan kelas berkat ini, pada kesempatan kelas episode yang ke-57 ini, kita sama-sama akan membahas terjemah perkata. Tentu saja didahului terjemah lengkap dan ayatnya. Masih di Quran Surah Al-Baqarah, dan sekarang pada kesempatan kelas episode yang ke-57, kita memasuki ayat yang ke-262 sampai dengan 260 ayat. Jadi insya Allah ada yang akan kita sama-sama bahas terjemah perkatanya dalam upaya melanjutkan dan memperdalam terkait wawasan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kita mulai dengan terjemah perkata ini, dan insya Allah Ta'ala bisa diaplikasikan dalam hal-hal lain yang kaitannya dengan ibadah, menggunakan bahasa Arab, ya kita gunakan terjemah perkata supaya kita bisa memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita... Langsung saja kita mulai ke ayat yang pertama pada kesempatan kelas kita sore kali ini, episode yang ke-57, ayat yang pertama, yakni Quran Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-262. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang membawa Al-Quran, menyiapkan Al-Quran, bisa dibuka Al-Qurannya, Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-62. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayat, kemudian kita terjemahnya, lalu setelah itu kita bahas sama-sama terjemah. Kita mulai, kita masuk ke ayat yang pertama di kelas kita sore kali ini, Quran Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-260. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Quran Surah Al-Baqarah, ayat yang pertama di kelas kita sore kali ini, atau ayat yang ke-262. Tadi telah dibacakan terkait ayatnya, dan sekarang terjemah perkataannya, atau terjemah lengkapnya. Masalul ladzina yunfikuna lahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah,
kamasali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Adalah seumpama sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Lalu pada setiap tersebut terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan gajinya kepada atau bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Perumpamaan orang-orang yang membelanja mereka seumpama sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir tersebut terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Inilah ayat lengkap dan terjemah daripada Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-262. Ayat yang pertama di kelas kita sore kali ini di episode yang ke-57. Sekarang kita bahas terjemah perkataan. Ayat yang sama kita bahas terjemah perkataannya. Masalu, atau permisalan. Masalu, perumpamaan. Alladzina, orang-orang yang. Yunfikuna, membelanjakan. Yunfikuna, mereka membelanjakan. Karena subjeknya fa'ilnya adalah ya mereka membelanjakan, sehingga kata sambungnya alladzina, orang-orang yang. Yunfikuna, membelanjakan amwalahum, harta mereka. Kita ulangi, masalu, perumpamaan, alladzina, orang-orang yang. Yunfikuna, membelanjakan, orang-orang yang mereka itu membelanjakan atau menginfakkan amwalahum, harta mereka. Fi sabilillah, fi, di atau pada atau di dalam, sabil, fi di jalan, Allahi, Allah, fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, jalan Allah. Kama sali adalah seumpama atau seperti atau semisal. Perumpamaan, masalu perumpamaan, kama sali adalah layaknya perumpamaan atau seperti perumpamaan daripada habbatin, sebutir biji, ambatat, yang ia itu tumbuh, menumbuhkan, sab'a, 7, sanabila, bulir-bulir, sanabila, bulir-bulir, bentuk jamaknya, sanabil. Kita ulangi. Masalu, perumpamaan, dina, orang-orang yang, yunfikuna, mereka membelanjakan, mereka amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di dalam, di atau pada, sabil, jalan, fi sabili, di jalan, Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Kama sali, ka di sini seperti, masali perumpamaan. Jadi layaknya seperti atau sebagaimana perumpamaan daripada habbatin. Habbah adalah biji, ya, sebutir biji, batat yang ia menumbuhkan, ambatat yang menumbuhkan, biji tersebut menumbuhkan, sab'a, 7, bila, bulir-bulir, sab'a sanabil, 7 bulir, fi kulli, pada, di atau di dalam, fi, pada, kulli, setiap, fi kulli, pada setiap, sumbulatin,
sumbulatin, bulir. Tadi jamaknya sab'a sanabil, 7 bulir. Fi kulli sumbulatin, dan di dalam kulli, setiap sumbulatin tersebut, mi'ah artinya 100, mi'ah artinya 100, habbatin, biji. Fi kulli sumbulatin, sanabil, fi kulli sumbulatin. Di dalam setiap bulir itu terdapat 100 biji. Sementara biji tadi bisa menumbuhkan 7 bulir, yang mana di dalam setiap bulir itu, fi kulli sumbulatin, fi di dalam kulli setiap sumbulatin bulir, mi'atu terdapat 100 habbatin, biji. Wallahu dan Allah, yudha'ifu, melipat gandakan, ganjaran, pahala. Yudha'ifu, melipat gandakan, liman, kepada, atau bagi, atau untuk, barang siapa yang, dan Allah yudha'ifu, melipat gandakan, liman, bagi siapa yang, kepada siapa yang, yasha'u, dia kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, tentu saja alimun, maha mengetahui. Kita ulangi. Fi kulli sumbulatin, fi kulli di dalam setiap, sumbulatin bulir, mi'atu terdapat 100, habbatin biji. Allahu, dan Allah yudha'ifu, melipat gandakan, liman, bagi atau untuk atau kepada, man, siapa yang, orang yang, yasha'u, dia kehendaki, Allah kehendaki. Dalam kata ini, dalam kata kerja yasha'u ini sebagai fa'il, sebagai subjek adalah Allah Ta'ala. Yasha'u, yang dia kehendaki, yakni Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah maha luas karunia-Nya, alimun, maha mengetahui. Kita ulangi dari awal. Alladzina, orang-orang yang, yunfiquna, mereka membelanjakan, mereka menginfakkan, amwal, harta-harta, mereka, amwalahum, harta mereka, harta yang mereka miliki, fi, di jalan, di dalam atau pada, sabil, jalan, fi sabili, Allahi, Allah, kamastali, seperti, sebagaimana, masali, perumpamaan, sebagaimana perumpamaan daripada, batin, sebutir biji, ambatat, yang menumbuhkan, sab'a, 7, sanabila, bulir, fi kulli, di dalam atau pada setiap, fi kulli, pada setiap, bulir tersebut, mi'atu, terdapat 100, batin, biji. Wallahu yudha'ifu, melipat gandakan ganjarannya, liman, bagi siapa yang, kepada siapa yang, dia kehendaki. Tentu saja syaratnya yunfikuna, membelanjakan harta, dan Allah melipat gandakan bagi tentu saja yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, karunia-Nya, alimun, maha mengetahui. Inilah ayat yang pertama di kelas kita sore kali ini, episode yang ke-57 Quran surah yang kedua, ayat yang ke-262. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ayat yang kedua di kelas kita sore kali ini, di episode yang ke-57 Quran surah Al-Baqarah, ayat yang ke-260.
Kita baca terlebih dahulu ayat. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم وهم يحزنون. Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-263. Alladzina amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu wala adza. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan menyebut kebaikan dan menyakiti hati. Lahum ajruhum rabbihim, bagi mereka ada ganjaran di sisi Tuhannya. Wala khaufim wala hum yahzanun, tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Orang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan menyebut kebaikan dan tidak pula menyakiti hati, bagi mereka ada ganjaran sisi Tuhannya, sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Ayat yang kedua di kelas kita sore ini, Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-263. Sekarang kita bahas terjemah perkata dari ayat berikut ini. Orang-orang yang yunfiquna, mereka membelanjakan, mereka menginfakkan amwalahum, harta mereka, sabili, fi, di atau pada, sabil, jalan, Allahi, Allah, fi sabil, jalan Allah. Kita ladzina, orang-orang yang yunfiquna, mereka membelanjakan, mereka amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, summa, ya, lalu la yutbi'una, la ini nafi yang menegasikannya kan tidak. Yutbi'una, mereka mengikut sertakan, mereka mengiringi. La yutbi'una, mereka tidak mengiringi, tidak mengikut sertakan apa-apa yang anfaku, telah mereka infak di awal, apa yang mereka belanjakan itu, mana, dengan menyebut-nyebutnya. Maksudnya menyebut kebaikan karena mereka infakuna, telah membelanjakan atau telah menginfakkan. Saya ulangi, kemudian la, tidak, yutbi'una, mereka mengiringi ma anfaku, apa yang telah, apa yang mereka telah belanjakan, mereka telah infakkan. Ma anfaku, apa yang telah mereka belanjakan itu, dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyebut-nyebut kebaikan karena mereka telah berinfak, wala dan tidak juga dan tidak pula mereka mengikutkan, ya. Setelah mereka berinfak itu, mereka mengiringi perbuatan baik itu justru dengan aza, wala aza, dan tidak pula aza, menyakiti hati si penerima. Kita ulang. Kemudian la yuna, mereka tidak mengiringi ma anfaku, ma, apa yang telah mereka infakkan
Setelah mereka belanjakan itu, mana dengan menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Wala, wa, dan la, tidak. Wala, dan tidak pula juga mereka mengiringi, mengikut sertakan perbuatan setelah berinfak itu dengan adza, menyakiti hati si penerima. Lahum, bagi mereka, untuk mereka, ajruhum, ajrun, ganjaran, bagi mereka, lahum, bagi mereka, ajruhum, ada ganjaran mereka, indah, di sisi atau pada Robbi, Tuhan mereka, Tuhannya. Lahum, bagi mereka, ajruhum, ada ganjarannya, indah, di sisi Robbihim, Tuhan mereka. Wa khaufun, kalimatnya masih berlangsung, tidak ada ketakutan, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, tidak ada rasa takut, rasa khawatir, alaihim, atas mereka, pada diri mereka, walahum, wa, dan la, tidak, mereka, walahum, dan tidak pula mereka, yahzanun, akan bersedih. Wala khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, pada diri mereka, pada mereka. Walahum, dan tidak pula mereka, yahzanun, akan bersedih. Kita ulangi, orang-orang yang yunfiquna, mereka membelanjakan, mereka menginfakkan, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, Allah, summa, kemudian, la yutbi'una, mereka tidak mengiringi, ma anfaqu, apa yang anfaqu, telah mereka belanjakan itu, mana, dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyebut-nyebut kebaikan, wala azza, wala, dan tidak pula mereka menyakiti hati para penerima. Lahum, bagi mereka, ajruhum, ada ganjarannya, indah, di sisi atau pada Robbihim, Tuhan, wala khaufun, wala, dan tidak ada khaufun, rasa takut, rasa khawatir, pada diri mereka, atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka akan bersedih. Inilah ayat yang kedua pada kelas kita sore kali ini, episode yang ke-57, Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-263. Dan sekarang kita memasuki kepada ayat yang ketiga, atau ayat yang terakhir di kelas kita sore kali ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Seperti biasa, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang baik dan perbuatan khairun, lebih baik, min sadaqah azab, daripada sedekah yang kemudian diiringi dengan tindakan menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim. Allah maha kaya, maha penyantun. Perkataan yang baik dan permintaan maaf itu lebih daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Allah maha kaya, maha penyantun. Inilah ayat dan terjemah lengkap Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-264 atau ayat yang ketiga di kelas kita sore kali ini. Sekarang kita bahas terjemah perkataan. Qaulun, perkataan atau ucapan.
ma'rufun, yang ma'ruf, yang baik dalam segala aspek, apakah itu ataupun tata krama yang sopan santun. Qaulun, perkataan, ma'ruf, yang baik, wa maghfiratun, permintaan maaf, khairun, lebih baik. Saya ulangi, qaulun, perkataan, ma'rufun, yang baik, wa maghfiratun, permintaan maaf itu khairun, lebih baik. Padahal di dua ayat sebelumnya disampaikan terkait yunfiquna amwalahum, selalu berbicara tentang orang-orang yang membelanjakan harta atau yang menginfakkan harta. Tapi di akhir Allah Ta'ala tetap menuntut kita sebagai nanti orang-orang yang alladzina yunfiquna tadi, yang berinfak tadi, tetap dengan qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dengan perkataan yang baik, tetap permohonan maaf atau permintaan maaf. Nanti Allah Ta'ala sampaikan dengan, saya ulangi, qaulun, perkataan, ma'rufun, yang baik, wa maghfiratun, wa, dan maghfiratun, permintaan maaf, khairun, lebih baik, min, daripada, sedaqatin, sedekah, infak tadi, yatba'uha, yang kemudian sedekah itu diiringi, yatba'u, mengiringi, mengikuti, isim domir di sini, kata ganti di sini merujuk kepada sedekah. Mengikuti sedekah itu, perbuatan sedekah itu diikuti dengan adza, menyakiti, tindakan yang menyakiti hati si penerima. Jadi tetap sedekah, infak itu harus tetap diiringi dengan qaulun ma'rufun wa maghfiratun, karena tidak adanya apabila tidak disertai dengan dua hal ini. Kita lanjutkan, wallahu ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun atau lemah lembut. Qaulun, perkataan atau ucapan, ruhun, yang baik, wa maghfiratun, wa, dan permohonan atau permintaan maaf itu khairun, lebih baik, min, daripada, sedaqatin, sedekah, infak tadi, membelanjakan tadi, yatba'uha, yang mengiringi, yang diiringi dengan adza, tindakan yang menyakiti hati. Wallahu, dan Allah, ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat peserta Internasional Ta'lim Al-Quran Akademi di episode yang ke-57. Itulah tadi beberapa ayat atau 3 ayat lebih tepatnya yang menjadi materi kita di kelas kita sore kali ini pada episode yang ke-57. Nah, ini membahas terjemah lengkap dan perkata secara khusus Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-262, 260, 264. Mana di awal Allah Ta'ala berbicara terkait alladzina yunfiquna amwalahum, bagaimana berinfak, dan di akhir Allah Ta'ala sampaikan tetap harus dengan qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dengan tutur kata yang santun, karena alladzina yunfiquna amwalahum, yang membelanjakan harta di jalan Allah itu tidak ada nilainya apabila tidak disertai ini. Jadi proses belajar kita, bertemunya kita hari ini belajar di Quran terjemah adalah supaya kita mengetahui konten dan muatan apa yang ada di dalam Al-Quran, khusus mengenai 3 ayat tadi yang telah disampaikan dan telah sama-sama kita bahas. Jadi kita bisa lebih mengerti, dan ketika ayat ini dibacakan pun kita paling tidak mengetahui, bisa mengidentifikasi kemana
arah daripada ayat tersebut atau 3 ayat tadi. Semoga 3 ayat ini bisa menjadi penyemangat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua dalam mempelajari dan mencintai Al-Quran Karim. Sekian untuk kelas kita sore kali ini di episode yang ke-57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.